Pax et bonum, pace ebene, peace and all good. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita. Setelah bangkit dari kubur, Yesus memperkenalkan dirinya kepada ke-11 rasul dan murid-murid lainnya secara baru. Pada hari Minggu yang lalu kita mendengar Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Dan pada hari Minggu ini ia menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Setelah menghibur para rasul dan para murid yang tawar hati, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dengan pernyataan ini, Yesus menegaskan bahwa dialah satu-satunya akses atau jalan menuju rumah Bapa atau surga. Dialah satu-satunya jalan menuju surga. Dan dialah sumber kebenaran ilahi di atas segala kebenaran ilmu pengetahuan. Dan dengan demikian pula Yesus menegaskan dialah pemberi hidup kekal. Jadi ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Yesus, Yesus tidak hanya menunjukkan jalan ke surga, tetapi Dia sendirilah adalah jalan itu, jalan untuk sampai kepada Allah Bapa. Karena itulah kita biasa mengakhiri doa dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai bentuk pengakuan iman bahwa Yesus adalah perantara kita kepada Bapa. Kini marilah kita meresapkan kata-kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," bersama beberapa orang kudus yang terpesona oleh kata-kata ini. Saat mendengar kata-kata dalam Injil, "Jangan membawa bekal di jalan," Santo Fransiskus dari Assisi yang lahir pada tahun 1182 dan meninggal pada tahun 1226 berkata, "Inilah yang kuinginkan." Lalu Santo Fransiskus langsung melepaskan semua hartanya dan memilih hidup miskin sebagai pilihan hidup, karena ia yakin Yesuslah satu-satunya jalan. Disebutkan pada suatu malam Santo Fransiskus berdoa semalam suntuk dan hanya berucap, "Tuhanku dan Allahku, Engkaulah segalanya bagiku." Kita dapat menyebut juga Santa Teresia Benedikta dari Salib yang dikenal dengan nama lain Edith Stein, hidup pada tahun 1891 sampai 1942. Edith Stein adalah seorang filsuf ateis. Setelah dia membaca autobiografi Santa Teresa Avila
semalam suntuk. Ia berteriak, "Inilah kebenaran." Keesokan harinya dia minta dibaptis. Waktu Nazi menangkap dia karena dia seorang Yahudi Katolik, dia tidak melawan. Bahkan kepada para algojonya dia berkata, "Jangan menerima kebenaran apapun selain Tuhan sebagai kebenaran." Dia mati karena memilih Kristus sebagai kebenaran di atas ideologi yang pernah dikaguminya. Adalah Beata Chiara Luce Badano yang hidup pada tahun 1971 sampai 1990, yang mengidap kanker tulang pada usia 17 tahun. Meskipun ia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, tetapi ia selalu tersenyum saat ditanya, "Mau sembuh?" Jawabnya, "Kalau ini maksudnya sakitnya itu yang diinginkan oleh Yesus untukku, aku juga mau." Saat akan menghembuskan nafasnya yang terakhir di usianya yang ke-19 tahun, ia berkata, "Ciao mama, be happy, karena aku happy." Beata Chiara Luce Badano membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam dirinya. Yesus itulah kehidupannya, bahkan waktu tubuhnya sekarat. Dan yang terakhir, Santo Yohanes Paulus II memilih moto kepausannya Totus Tuus. Beliau mengunjungi 129 negara selama masa kepausannya, dan setiap kali beraudiensi dengan kaum muda dia selalu berkata, "Jangan takut, bukalah pintu untuk Kristus, karena hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup." Kita menyaksikan Totus Tuus, semboyan kepausannya, memang dihayatinya secara tuntas, karena ia merasa sepenuhnya milik Tuhan, maka ia juga hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Pax et bonum, pace bene, peace and all good. Salam sejahtera, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.